Kita masuk ke dalam video ketiga, yaitu adalah 10 perusahaan di Indonesia yang paling cepat pertumbuhannya. Jadi bila teman-teman semua, Anda semua mengikuti daripada seri video yang pertama dan kedua, kita berbicara mengenai bagaimana caranya yang besar dan yang kecil. Sekarang kita tidak fokus kepada besar dan kecilnya, tapi kita fokus kepada percepatannya. Karena apa? Karena yang namanya kecepatan dengan percepatan adalah dua hal yang berbeda. Ketika kecepatannya stabil dikalahkan dengan yang kecepatannya rendah namun percepatannya tinggi, maka dia bisa tersusul. Nah, apa yang ingin kita coba bahas pada video kali ini adalah bagaimana melihat dari aspek percepatan pertumbuhan dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan layak untuk kita investasikan. So, stay tune di RF Channel on YouTube. Oke, back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Dan bila Anda ingin mendapatkan Excel materinya daripada materi-materi yang dibuat dalam 3 varian video yang membahas mengenai market cap besar, yang bagus, lalu yang murah nggak selalu jelek, murah adalah mungkin sebagai under value, lalu yang selanjutnya adalah growth atau pertumbuhannya, maka Anda bisa WhatsApp ke tim saya di 0852 888 26187, dan setiap bulan selama 1 tahun Anda berkesempatan untuk belajar langsung dari saya dan tim untuk mempelajari terkait dengan step by step awal dalam Anda berinvestasi saham dan reksadana. Anda bisa mengikuti kelas ini secara gratis, hanya terbatas untuk 50 orang. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 888 26187 sekarang. 10 perusahaan di Indonesia yang paling cepat pertumbuhannya. Agar Anda bisa memahami konsep analisanya dengan baik, lebih baik coba tonton 2 video yang membahas dengan pendekatan market cap. Apa itu market cap? Nanti kita bahas sedikit. Dimana beda mendasar kita pada 2 video sebelumnya mencoba berdasarkan kestabilan peringkat atas dan bawah. Yang kali ini kita fokus kepada percepatan atau pertumbuhan daripada market cap yang terjadi dari tahun ke tahun. Oke. Nah, apa yang disebut dengan growth adalah sebuah hal yang disukai oleh sebagian orang karena stabil adalah sebuah hal yang membosankan. Kadang-kadang orang suka dengan sesuatu yang bertumbuh dengan cepat. Dimana kita melihat seperti startup yang ada, dimana ada sebuah perusahaan yang mungkin hanya baru 15 tahun tapi sudah mengindonesia dan mendunia. Ada perusahaan yang sudah 1 abad dan dia bertumbuh dengan konstan. Apakah yang mana yang lebih baik? Ya, setiap orang pasti punya preferensi sendiri. Kalau dia yang namanya startup tidak diminati orang, hari ini nggak ada investasi startup. Buktinya banyak orang investasi startup. Tapi apakah untuk yang stabil orang tidak suka? Sebagian orang nggak suka kestabilan karena berpikir bahwa stabil jangan-jangan besok nggak stabil lagi. Ya, selalu. Jadi kita tidak bisa menyatakan yang mana yang lebih baik, namun dua-duanya pasti ada peminatnya. Dan video ketiga ini mencari peminat untuk yang berbicara growth yang besar. Nah, bagaimana data ini diolah? Ini yang lebih penting adalah kita akan cari pertumbuhan dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2022 dari segi market cap yang pertumbuhannya dari tahun ke tahun terbesar secara persentase baru kita peringkat. Pertanyaannya, apakah hasil akan berbeda dengan data sebelumnya yang mungkin Anda sudah ikuti dalam video pertama dan kedua? Jawabannya akan menjadi suatu hal yang menarik begitu kita berbicara mengenai pertumbuhan. Ternyata kalau kita ambil dari 3 tahun terakhir terkait dengan pertumbuhan market cap, dimana kalau pertumbuhan tentunya adalah akhir dikurang awal dibagi awal dikali 100%, maka Anda mendapatkan namanya pertumbuhan atau growth itu sendiri. Secara market cap, maka 10 besarnya menjadi peringkat yang berubah. Dimana ini bukan 2019 kayaknya, sebentar saya baca sedikit. Ya, ini betul 2019 ke 2022. Maka ternyata nama-nama yang tadinya kita sudah lihat besar, let's say seperti BCA, Anda nggak ketemu di sini. Anda menemukan KONI, YOLE, MDKI, YULE, MDKA, BRMS, ARTO, BBYB, BNBA. Ada beberapa yang melihat nama-nama yang populer belakangan ini dan ternyata terbukti masuk dalam list pertumbuhan yang cepat sekali. Ada ZBRA, Harum, dan MITI ya. Jadi secara 3 tahun. Jadi ini adalah melihat secara market cap yang pertumbuhannya cepat. Kenapa? Karena pertumbuhan yang cepat ada indikasi bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana yang mungkin menarik buat kita perhatikan. 2015 sampai dengan 2022 ternyata juga kurang lebih ada pergeseran, dan di sini ada yang perusahaan dengan market cap besar dan kita tiba-tiba dia gitu ya, mungkin seperti TPIA, dan menariknya TPIA muncul di dalam
dua sudut pandang, yaitu market cap besar dan market cap dengan pertumbuhan yang tinggi. Indikasinya apa? Saya tidak bisa menjustifikasi itu karena ini bukan sebuah video rekomendasi, namun adalah video analisa yang membuat kita berpikir bahwa bila semakin sering sebuah nama saham disebut dengan berbagai macam cara analisa, maka mungkin Anda harus ambil perhatian lebih pada saham-saham tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Kita juga bisa kadang persulit kategorinya. Misalnya kita bilang pokoknya 2015 sampai 2022 harus tumbuh. Tidak bisa kamu growth dengan negatif, saya nggak akan terima. Dan ternyata cuma ada dua perusahaan, Mega dan SKLT. Dan ya kadang dengan melihat ini belum tentu menjadi sesuatu yang liquid, nggak apa-apa. Namun tetap saja kita bisa melihat bahwa ada aspek lain yang bisa kita lihat, angle yang berbeda, yang membuat kadang-kadang kalau kita bilang kenapa dia merekomendasikan saham itu, ya karena kita nggak tahu alasannya. Dengan cara ini kita bisa mengambil angle lain untuk kita memperkaya analisa kita, seperti itu. Oke, dan mungkin kalau itu saja dari saya, ternyata growth stock adalah suatu growth secara market cap stock ya. Mungkin bisa menjadi suatu pilihan. Inilah suatu cara kita dalam menganalisa sebuah perusahaan dibandingkan kita membreakdown dari 786 perusahaan secara langsung, karena mungkin kita juga sudah lelah kalau kita mesti membaca 786 saham untuk laporan keuangannya. Dan data-data ini juga sudah saya olahkan untuk Anda dalam bentuk Excel. Bila Anda membutuhkan, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0852 882 6187. Dan juga saya informasikan bahwa tim saya dengan saya membuat sebuah program 1 tahun. Bayangkan kita bikin program 1 tahun, setiap bulan 1 kali pertemuan untuk bisa belajar saham reksadana dan saham secara gratis khusus untuk 50 orang pertama setiap bulannya yang mendaftar. Silakan Anda bisa daftar ke 0852 882 6187 atau Anda bisa menghubungi 089 777 13 untuk mengikuti kelas tersebut. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.